Nggih, yang. Akbar. Allah Akbar. Mundur ya. Mundur. Kalian akan mati katanya, yang. Allah Akbar. Tidak usah. Begitu kau berbicara seperti itu di hadapan saya, memangnya siapa yang menentukan hidup dan mati? Bosan diri. Allah Akbar. Tunduklah kau. Allah Akbar. Allah Akbar. Siap-siap, yang. Allah Akbar. Allah Akbar.
racun yang tumbuh diam-diam. Masya Allah. Wahai kalian, kalian membawa amanah yang lebih berat dari semua misi yang pernah kalian jalani. Kali ini bukan hanya tentang menyelamatkan seseorang, bukan sekedar menggagalkan iblis yang lapar kekuasaan. Misi ini adalah tentang masa depan jagat. Ingatlah, pusaka langit itu bukan sekedar benda. Ia adalah warisan keseimbangan, sebuah titipan jagat raya yang hanya akan hidup jika hati yang memegangnya bersih dari ambisi pribadi. Sebab pusaka itu tidak pernah tunduk pada tangan yang kotor. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Sungguh luar biasa sekali apa yang Panjenengan katakan ini. Dan engkau, Yoga, Nggih. jangan anggap perjalanan ini sekedar penjelajahan misteri. Ilmu dan rasa penasaranmu adalah bekal. Tetapi jika kau terjebak pada rasa ingin tahu semata, maka kau hanya akan menjadi obor yang terbakar oleh apinya sendiri. Astagfirullah. Jadikan perjalanan ini bukan hanya untuk menemukan rahasia gaib, tetapi untuk menemukan dirimu sendiri. Sebab musuh terbesar bukanlah Sukmala, melainkan dirimu yang lupa siapa engkau sebenarnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Anak-anakku, hidup ini seperti sungai. Air akan mengalir ke muara. Apakah jernih atau keruh, tergantung apa yang kalian masukkan ke dalamnya. Nggih. Jika hati kalian penuh dengan benci, sungai itu akan keruh dan menghanyutkan kalian. Tetapi jika hati kalian penuh dengan welas asih, sungai itu akan jernih, membawa kalian ke samudra kebijaksanaan. Masya Allah. Maka jagalah hati kalian, jagalah langkah kalian. Jangan biarkan amarah musuh menyalakan api di dada kalian. Sebab api itu bisa membakar kalian lebih dulu sebelum membakar musuh. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Astagfirullah. Dengarkan petuah terakhirku. Nggih. Jangan pernah menyerah walau gerbang Sukmala tampak kokoh. Jangan pernah gentar walau iblis-iblis mengaum di sekitarmu. Jangan pernah ragu walau jalanmu penuh kabut. Yang insya Allah. Ingatlah, pusaka hanyalah alat, jalan hanyalah jembatan. Namun tujuan sejati kalian adalah menjaga jagat agar tetap menjadi rumah bagi semua makhluk, manusia, roh, hewan, pohon, bahkan angin yang berhembus. Jika kalian mampu menjaga itu, maka sekalipun kerajaan Sukmala runtuh, cahaya keseimbangan akan tetap menyala dan nama kalian akan dikenang oleh waktu. Masya Allah. Seperti para leluhur Majapahit yang menjaga tanah ini dengan jiwa dan raga. Masya Allah. Akbar. Anak-anakku, ingatlah selalu bahwa perjalanan kalian bukan sekedar mencari pusaka. Perjalanan kalian adalah perjalanan jiwa, perjalanan menembus batas diri.
hingga kalian menemukan arti sejati dari menjadi manusia. Pusaka dan artefak hanyalah simbol, tapi yang lebih penting adalah apakah jiwa kalian pantas untuk menjaganya. Sebab jika hati kalian goyah, maka pusaka itu akan menjadi bumerang yang menghancurkan diri kalian sendiri. Astagfirullah. Jagalah hati dari tamak, jauhkan diri dari angkuh, dan tanamkan welas asih bahkan kepada mereka yang menghunus pedang kepada kalian. Sebab jagat raya ini berdiri bukan karena kekuatan, melainkan karena keseimbangan. Masya Allah, sungguh luar biasa. Masya Allah. Berangkatlah kalian dengan hati yang teguh. Jangan takut pada gelap, sebab gelap hanyalah bayangan. Jangan sombong pada terang, sebab terang sejati lahir dari kerendahan hati. Ingatlah, langkah kalian kini bukan hanya milik kalian sendiri, tetapi milik generasi yang akan lahir, milik dunia yang menanti, dan milik jagat raya yang harus tetap utuh. Pergilah dan jadilah suluh di tengah malam. Bawalah batu itu dan satukanlah. Yang namun sebelum panjenengan pergi, bolehkah kami bertanya, apakah panjenengan ini adalah penjaga dari batu ini? Benar. Masya Allah. Diriku adalah penjaga dari batu itu. Namun di sini diriku tidak akan menyebutkan namaku. Nantinya kau akan tahu. Insya Allah ya. Namun ada satu hal lagi yang akan saya tanyakan kepada panjenengan. Apa itu? Mohon maaf, bolehkah saya memegang batu ini? Tentu. Masya Allah. Apakah arti dari tulisan ini, Eyang? Mengenai arti dari tulisan ini, berpikirlah, jernihkan hatimu. Nanti kau akan tahu mengenai sesuatu yang besar dari batu ini. Ya, terima kasih sekali Eyang atau sang penjaga batu ini. Mudah-mudahan kami amanah dalam menjaganya dan dalam menggunakannya. Dan jika jenengan tidak memberitahu kami arti dari tulisan ini, ya insya Allah kami akan mencari tahunya sendiri, dan mudah-mudahan nanti kami tahu arti dari tulisan ini. Berarti sekarang kami diperbolehkan untuk pergi dan diperbolehkan untuk membawa batu ini. Lanjutkan perjalananmu dan bawalah batu itu. Yang terima kasih. Diriku akan pamit dan kembali ke tempatku. Terima kasih banyak. Om Swastiastu. Mas Arya, ini depanmu itu apa? Allah Akbar. Ini artefak yang kita cari. Benar, Pak? Benar, Mas Arya. Tadi beliaulah yang datang ke sini dan memberitahu kita
tentang batu ini. Allahu Akbar. Namun kita tidak tahu arti dari tulisan ini, Mas Arya. Jadi ya saya tidak tahu ini harus berbuat apa, karena kami benar-benar tidak mengetahui artinya. Artinya apa yo? Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi saya kayak mohon maaf ini, kayak sedikit paham, benar. Tapi takutnya nanti salah. Tapi nggak apa-apa ya, kan namanya juga tulisan seperti ini tidak bisa dibaca. Iya. Tapi kalau tidak salah sih, sebentar ini Mas, coba nih teman-teman, apakah ada yang tahu arti dari tulisan ini? Kalau menurut saya sini Mas Arya ya, apa? Sebentar, ini yang atas ini sepertinya ya, segala puji bagi Sang Hyang Wisesa. Terus di baris ke ini nih, pelindung agung para raja. Dan seterusnya ini, selanjutnya maksud saya, semoga keselamatan dan kemuliaan senantiasa menyertai. Jadi artinya ini, segala puji bagi Sang Hyang Wisesa, pelindung agung para raja, dan semoga keselamatan dan kemuliaan senantiasa menyertai. Masuk nggak itu? Kan masuk akal nih, soalnya pelindung agung para raja, dan ini kan dibuat ibaratnya pada saat zaman Majapahit. Berarti kan ini juga salah satu pelindung. Buktinya kita disuruh untuk mencari, beberapa kan dikumpulkan, Iya. untuk Mengaktifkan pusaka yang dicuri oleh Submala. nah, berarti ya benar ini artinya, saya yakin. Ya udahlah, yuk. Ini untung kita bawa tas ini loh. Ayo. Jadi bisa ini beratin loh. Ini ada berat 3 kiloan loh. Nah, tapi kalau kita sudah mendapatkan ini, kita mau ngapain? Kan kemarin kan informasinya kan yang Raden Wijaya katakan itu kan pusaka itu tidak akan aktif sebelum ini terkumpul. Berarti kan ini kita tinggal satu ya. Berarti kita harus mencari yang satunya lagi. Iya berarti dong. Tapi ini nanti jadi menarik perhatian para makhluk pastinya. Iya. Itu malah nanti bisa membahayakan kita. Tapi sudahlah Mas Arya, siapa yang berani mendekati kita, siapa yang berani melawan kita, saya yakin tidak ada yang berani melawan kita. Kita kan sudah kuat, ditambah lagi ada batu itu, jelas kita pasti semakin kuat. Apa kamu ragu? Kalau kamu ragu pulang saja nggak apa-apa Mas Arya. Ya enggak lah. Kamu mau itu sih apa? Apa? Muka kamu kayak nggak senang banget sih. Kau gimana? Nah, tenang saja nih, kalau ada apa-apa sikat sama saya. Oke lah ya. Biar saya yang mengatasi. Oke, lanjut. Wah, Jadi kita lanjut dengan itu sini, dimasukkan ke tas dulu lah. masukkan dulu. Tuh, gendong atasnya saya. Udah. Keluarlah kau makhluk. Ada suara ya, Pak? Iya. Jangan seperti ini. Jika memang berani, keluarlah. Saya tidak takut dengan seranganmu. Keluarlah jika memang berani. Matilah kau. Hei, keluarlah.
Allahu Akbar. Bohong. Modal gue. Anjir. Salah. Awas. Banyak pak. Hei, keluarlah. Jangan satu persatu. Keluarlah semuanya. Bajingan. Santai. Hei, keluar kau. Santai pak. Hah? Gimana? Santai dong. Orang biasa sana ya. Aku tidak baik peringatan. Allahu Akbar. Masih ada apa ini enggak area? Berani sekali kau membunuh para rekan-rekanku ini. Kenapa kau tidak terima? Tentu saja. Lalu kau mau apa? Mari kita bertarung. Mari kita bertarung. Cuma segitu. Masih Kurang. ada yang lebih kuat atau tidak? Menantangku. Iya, saya menantangmu. Kau lihat, seranganmu sia-sia. Sudahlah, sebaiknya kau tunduk dan minta ampun kepada saya. Sombong sekali kau manusia. Kenapa? Jika saya sombong, kau tidak suka dengan kesombonganku. Kenapa? Manusia memang seperti itu. Jika kalian tidak memulai, saya juga tidak akan seperti ini. Ini semua gara-gara kau. Jadi tidak ada salahnya jika saya sombong di hadapanmu. Kurang ajar. Kau membalikkan seranganku. Tentu saja, saya sudah katakan, sebaiknya kau tunduk, bersujud di kaki saya, minta ampun kepada saya. Jika kau tidak ingin bernasib sama dengan makhluk-makhluk yang sudah saya bunuh tadi. Kurang ajar kau. Kenapa? Apa yang terjadi kepadamu? Kau yang menyerang saya, kau juga yang terluka. Bodoh sekali kamu ini jadi makhluk. Siapa yang menyuruhmu untuk kesini? Siapa? Hah? Ampun. Jangan ampun kamu. Ampun. Jangan bunuh saya. Saya tidak akan membunuhmu, tapi saya akan menyiksamu terlebih dahulu, barulah nanti saya akan membunuhmu. Ampun. Ampun manusia. Ampun. Giliran kalah ampun. Tadi sok-sokan, gaya-gayaan. Ampun. Mana yang lainnya? Suruh ke sini semuanya. Hadapi saya. Saya tidak takut sama sekali. Panggil mereka untuk ke sini. Beres kan ya? Kayak gitu harusnya. Makhluk bunuh daripada ganggu. Ya sudah, lanjut. Nih kameranya. Keluar. Kita lanjut perjalanan deh. Nih gak tahu nih tadi Bawang So ngapain. Ini arah kemana nih Mbak? Allah Akbar.
Lur, nanti kita lanjut lagi. Kita sambil cari jalan. Ini rumputnya tinggi-tinggi banget ya. Nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Siapa kau makhluk? Allahu Akbar. Allah Akbar. Wah, berani sekali kau menyerang kami seperti ini. Apa kau tidak tahu kami ini siapa? Mas, ini spesialan makhluk. Kunci aja wah, cukup wah. Iya. Allah. Jangan harap setelah kau menyerang kami lalu kau bisa pergi seenaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menguncimu. Kau sekarang sudah tidak bisa pergi kemana-mana. Silahkan lakukan apa yang ingin kau lakukan. Kenapa kau tidak menyerang lagi? Apakah kau sudah tidak berdaya? Hei makhluk, ini peringatan untuk dirimu. Dan jika kau nanti saya beri kesempatan untuk hidup, sampaikan kepada saudara-saudaramu atau teman-temanmu. Bisa nggak kalau datang itu dengan sopan, jangan main serang-serang, giliran diserang balik kalah. Diam saja di situ, kau sudah tidak bisa pergi kemana-mana. Siapa itu yang datang? Suruh wujud sini, hadapi saya kalau berani. Turunlah kau makhluk. Tuh, pergi mereka. Kamu malah berani-beraninya mewujudkan diri di hadapan saya seperti ini. Ngapain, Mbak? Nih, saya juga bisa bermain-main dengan makhluk sepertimu. Sakit? Hah? Sakit? Ya seperti itulah jika kau menyerang kami. Ini buat pelajaran untuk kau ini, biar tidak macam-macam dengan saya. Sakit nggak? Dari tadi itu saya Kapok weh. merasa sedikit ada keanehan sama kamu. Apa mau saya bakar? Setelah Saya bisa ini membakarmu. ulang videonya, Nyanteng domungi ya. kayak jadi Keplak ndaseng lah. Asu ki bocah. Sosok kayak rupane kewanen ki. Ngomongnya bicara sangat kasar sekali. Kamu ini dibayar berapa sama tuanmu? Berani-beraninya menghadang kami yang tidak bersalah. Siapa yang menyuruhmu? Saya yakin Tuan Rajamu sudah mengutus puluhan bahkan mungkin ratusan makhluk untuk menghadang kami. Tapi kau ini tidak punya otak ya. Lihatlah yang sudah-sudah. Mana yang berhasil mengalahkan kami? Tidak ada. Seharusnya ketika kau disuruh, kau bilang kepada rajamu, kau saja yang melawannya. Seperti itu. Berani apa enggak? Rajamu enak-enakan di sana bersama makhluk-makhluk lain, sedang menghabiskan waktu. Beda sekali Pak setelah tadi. Sedangkan kau di sini Artefak mencoba untuk menyerang kami dan berharap bisa mengalahkan kami. Oh, kamu takut jika kamu tidak mentaati aturan dari dia, maka kau akan dibunuh olehnya.
Berarti kamu juga seharusnya takut dong kepada kami. Jika kamu kalah kan resikonya juga kau akan mati di tangan kami. Oh ya, giliran seperti ini aja baru sadar. Suruh ke sini tuan rajamu. Bisa colok matamu malah picak siji kapok. Aduh, ini gimana? Apa saya biarkan kamu terkunci di sini sampai besok siang? Kamu ini ya makhluk, saya harus bicara dengan sejelas-jelasnya ini. Kamu ini sebagai makhluk jangan terlalu bodoh. Iya, saya tahu kamu hanya menjalankan tugas. Maka dari itu saya tanya, apa yang kamu dapatkan darinya? Apakah rajamu itu menjanjikan bahwa kemuliaan akan datang kepadamu suatu hari nanti? Atau seperti apa? Sekalipun iya kau dijanjikan kemewahan ataupun yang lainnya, itu omong kosong. Tidak mungkin Tuan Rajamu memberikanmu jabatan atau hal lain di kerajaan. Mungkin rajamu juga memiliki saudara, dan kau lihat saudara-saudara rajamu itu sekarang jadi apa? Masih jadi prajurit. Seharusnya itu sudah dijajarkan bersama raja, ya paling tidak menjadi patih ataupun menjadi ya apalah yang lainnya, yang penting jangan jadi prajurit. Gimana sekarang kamu mau mengatakan apa lagi? Wah, Sini. Hah? Sini. Apa? Sini. Di sini aja dulu ya. Ini saya dipanggil sama teman saya. Awas kamu. Memang saya Udah, dia kan udah nggak berdaya. Dia kan tadi juga mengatakan sedikit ampun juga. Ini biarkan saja. oh tidak bisa Mas Arya. Tidak bisa. Justru ini saya sengaja Mas Arya, biar makhluk-makhluk lain ini melihat betapa tidak punya harga diri sama sekali makhluk ini di depan kami. Iya sih, benar banget. Jadi nanti makhluk-makhluk lain ini yang pada lihat takut dengan kita dan tidak selalu mengganggu perjalanan kita. Jangan diberi ampun. Nah terus ini kalau udah begini, Biar saya yang mengatasi Mas Arya. Mu tenang saja di situ. iya. Makhluk, mungkin pertemuan kita ini sudah ditakdirkan, dan takdirmu malam hari ini mati di tanganku. Kau tidak percaya dengan ucapanku? Baik, saya akan buktikan ini. Bismillah. Allahu Akbar. Ini udah apain, Bang? Hei makhluk-makhluk yang ada di sini, lihatlah ini, saudaramu akan saya jadikan contoh agar kalian tidak macam-macam dengan saya. Dengarkan baik-baik ini dan lihatlah, buka matamu selebar-lebarnya, lihat ini. Tuh kan Mas Arya, Iya sih. mereka kalau berani pasti pada turun. Iya, Sampai dia saya bunuh saja, mereka mana yang ada yang datang? Tidak ada yang peduli. iya sih bener. Cuman ini Mbak, ini jenengan tidak apa-apa, Bob? Tidak apa-apa gimana? Ya enggak. Ini kayak nggak seperti biasanya sih, Mbak. Begini Mas Arya, kita capek berhadapan dengan makhluk-makhluk seperti itu, membuang-buang waktu. Iya memang. Diberi kesempatan besok datang lagi.
Ini mending begini biar yang lain pada kapok dan nggak berani melawan kita. Ini keuntungan buat kamu juga. Nanti kalau saya udah nggak di sini kan kamu jadi ditakutin sama makhluk-makhluk lain ya kan? Iya sih, cuman tadi kan itu udah minta ampun. Masa Itu jangan udah percaya. Ampun-ampunnya dia itu sama seperti manusia ketika diberi ujian sakit atau sedang sedang menginginkan sesuatu. Datanglah kepada Allah. Ya Allah, saya minta ini itu. Gusti Allah itu tidak memikirkan kamu saja, banyak yang dipikirkan. Iya benar, cuman ya tadi sedikit kasihan sih Mbak. Cuman Kecuali kota sudah lama ikut Mas Probo tapi masih goblok. Maaf nih ya Mas Arya, saya sudah katakan biar ini menjadi contoh, mereka nanti tidak berani menyerang kita. Iya saya tahu Mbak, tapi kan kita kan biasanya kan ya, saya ataupun Mbak Wongso kan kalau misalkan makhluknya sudah minta ampun dan tidak mengulangi hal-hal yang dilakukan sudah. Tapi buktinya kan banyak makhluk-makhluk yang diberi ampun tapi kenyataannya kembali dengan sifat yang sama. Iya sih. Kalau enggak dia ulangi laporan kepada rajanya, nanti rajanya menyuruh lagi atau mengutus pasukan-pasukannya yang lain untuk menyerang kita. Kalau begini saya yakin rajanya pun pasti, gila ini orang, ternyata dua orang ini sakti kan begitu. Iya. Kita sebenarnya tidak perlu dibahas ini, malah nanti mereka pada dengar. Tapi nggak apa-apa, biar mereka dengar sekalian dan tidak berani macam-macam dengan kita, terutama saya Mas Arya. Iya sih. Iya. Sekarang bagaimana? Ya kita lanjut Mbak, ayo. Tapi ya itu, kalau kita bertemu dengan makhluk, sudah kamu diam saja, biar saya yang mengatasi. Iya Biar Mbak. Iya. cepet set. Iya Mbak. Iya. Nggak membuang-buang waktu. Iya Mbak, lanjut Mbak. Lewat mana ini Mbak? Dari ngetutnya yang baik, ngalor yang ngalor, ngidul yang ngidul. Oke dulu. Ini Mbak Wongso sedikit berbeda loh, tidak seperti kemarin saya. Siapa sih ngomong apa ya? Enggak. Ayo kita cari jalan. Orang kok mikir kerungu kok. Enggak. Kayak orang enak di kerungu kena. Enggak Mbak. Mbak Wongso gitu. Ya kan manggil Mbak Wongso loh. Jajal patahnya kameranya yang penjeleng. Iya nanti. Kan ini kita ada bahaya lagi sih. Kita direkomendasikan loh Pak. Nah, kopet kok lah. Ngomongin yang ngarepin jangan ada buri. Ayo Mbak. Ini jalannya ke sini Mbak. Hah? Jalannya ke sini. Ibu cah sih ngomongin orang sarewel. Garing ngetut nanyong baik. Iya Mbak. Ngikutin saya. Iya. Paham apa sih? Iya paham Mbak. Kakek takon kayak wong wadon kok rewel cangkeme. Wong wadon lah mending cangkeme loro. Luur siji, ngisor siji. Sing ngisor gue ya, sing enak banget deh. Iya apa ya Mbak? Mau ketemu jalannya? Iya. Nah, enggak nih, melu bae ora usah warna-warna lah. Ya apa ya? Oh, belakang. Lewat sini. Ya ini matiin dulu aja ya Mbak. Di karepmu paten yang ngono, apa nyalakna bae yang ngono. Allahu Akbar. Gerendang ngomong apa? Enggak ngomong apa-apa. Ini kan ya sambil cari jalan lagi ya Pak. Yuk. Rumok ya. Iya. Sebelahku anak sejam loh dewek. Langkah sing wani ngadang dewek. Iya sih bener. Nah, gue mulane diterapna ge ilmu ge penting. Aduh. Ya pora salah jalannya sih ya. Ya katanya saya suruh ngikutin Mbak Wongso. Iya. Tapi kayaknya perasaanku muter-muter. Kayak tempatnya kayak sih mau deh neng.
Dan memang ini kan terpanjakan luas, Pak. Naik turun ya. Kering ya konyong ya. Mas gue paduk. Badannya muter mana gue. Nanti ada powerbank. Giliran langkah sing ngadang tuh kayak karep-karep ya. Iya ya, mungkin gimana penelitiannya ya, apa ya, enggak mau yang gembrendang paling burik kok. Enggak apa-apa, Pak. Menurut teman-teman ini ada yang beda. Tempatnya Sultan sih kita yang telas. Enggak, ini kan kita udah masuk pagi, Mbak. Oh, embun nih kayak. Ya. Teman-teman merasakan ada perbedaan sama Mbak Fong Solo. Kenai lah ya. Hah? Kenai. Iya, ayo. Oh, weh. Ngomong apa Miki? Saya nggak ngomong apa-apa, Mbak. Karena aku pengen yang kerungu kok. Enggak, ini ngomong ini jalan licin. Yang aneh. Oh, sing aneh. Maksudnya ini tempatnya aneh gitu, Mbak. Kayak biasa main tempat kayak gini ngomong aneh. Iya. Sing aneh kayak pikiranmu gue. Apa aneh susun bae maring batire dewek. Enggak. Pirang bara kesuwun iki batire malah gundengi bae. Iya, kesuwun, Mbak. Menurut dia wingi rasa ketemu kok sih kena. Ini kita lah Jakong tempatnya apa kita coba ke bawah, Mbak? Mudah-mudahan ya baik. Jadi privasi ya. Ini bagaimana? Kayak tak kerungu naket mau kok kayak ngalah nanyong bae muri. Saya tidak ngandai jenengan. Nah kerungu aku pengen yang jujur yang budak sih. Yang kerungu ya, nyerap budak orang. Kena baiknya kepriwe. Kelut ayo kok. Ya enggak seperti itu, Mbak. Jadi kita lanjut misi kita. Tapi cangkemmu ya aja rewel. Iya, siap. Seolah-olah kok kayak nyong sing salah wae. Iya, siap. Beli baik, harus saja terus beli. Berak acur ke anu menung sana. Ya jangan seperti itu lah, Mbak. Masa lihat kita membantu malah berhenti di tengah. Bisa lihat dipikir ya, niat membantu kok. Iya. Untuk apa saya membantu mereka sedangkan kita berdua saja? Sekarang ada sesuatu yang aneh. Kamu ini sudah aneh, bukan seperti Arya yang saya kenal. Ya, Arya yang saya kenal itu ya diam, jalan, ngobrol-ngobrol enak. Tapi Arya yang sekarang ini aneh, ngomongin saya terus di sepanjang perjalanan. Iya, saya nggak ngomongin. Nah, kamu tadi di sana, mbah sadar ndasmu gue. Ya, kok sing kudune sadar. Mau sehat waras-waras lagi kok pun sadar. Ya, ora terima yang ngomong gue yo. Iya, maaf, Pak. Yang penting ini kita ya jangan bertengkar lah. Ini kita lanjut. Kok sing mulai itu yang. Iya. Ini istirahat dulu apa lanjut dulu? Kesel. Ya wis. Jangan disit. Ya wis. Saya mau ke sana sebentar ya.
ngecek saja, ngecek. Sana mana? Sini, bentar. Ya mana? Oke, Lur. Saya mendapati keanehan dan saya mencurigai. Boleh ke? Ini ada apa ini? Ngepencot barang ijan. Bawang beda sekali, Lur. Seperti kemarin-kemarin. Oke, ini saya mau matikan terlebih dahulu. Saya coba mau ngobrol sama bawang sobe. Nggak mungkin di situ, Mbak. Hah? Aduh, ini mohon maaf sekali nih kita nyalakan kamera karena sebenarnya kita tadi sedang istirahat tuh. Namun tiba-tiba batu atau prasasti Majapahit yang sudah diamanahkan ke kita tiba-tiba nggak ada dulu. Padahal batu itu tepat di samping kita pada saat kita istirahat. Cuman tiba-tiba hilang. Singkiran aku ki kok bisa-bisanya orang kerasa gitu kepriwe. Ya saya tidak tahu, Mbak. Ya kudunya ngerti. Tapi kan batu itu kan ada tepat di samping kita. Jenengan kanan saya kiri dan batu itu di tengah-tengah, Mbak. Aduh. Terus nggak kayak gini kepriwe. Kalau misalkan Kosak ya orang. Astagfirullah, Lur. Terakhir kita itu istirahat di tempat sini, Lur. Ya, tapi batunya nggak ada. Astagfirullahaladzim. Betul-betul kok Dompetnya gimana? ya mau kok kesumarin yang batu bekat ini. Ya tidak lah, Mbak. Ya misalkan kalau saya ngumpetin pasti kelihatan orang bareng segede gitu, Pak. Ya mbok. Kamu jangan, aduh. Tapi aku dari kemarin tuh aneh. Bukan saya yang aneh, Mbak, tapi bawang saya yang Mbok ngerti omongnya gue membalikan fakta. Ya bukan membalikan fakta. Nah, kena kok singkat wingi gue kelakuannya aneh, ucapannya gue aneh, gundengin nyong banding buri kamera. Ya astagfirullahaladzim. Ya sudah, ini permasalahan ini kita selesaikan nanti, Mbak. Yang terpenting kita cari batu yang sudah diamanahkan ke kita dulu. Kulit maringan di ya silang ya sange lah. Oke, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dikejutkan dengan sesuatu yang mungkin tidak enak didengar, Lur. Bahwasanya prasasti Majapahit yang telah kita dapatkan dari salah satu penjaga tempat yang kemarin itu tiba-tiba nggak ada, Lur. Dan yang anehnya barang atau batu segede itu tiba-tiba nggak ada, padahal ditaruh di samping kita, Lur, pada saat kita istirahat. Terus ngomongi ya watune ditelengna mbok hilang. Iya, ya memang Mbak Wongso kan mengatakan seperti itu. Dan juga pas kita istirahat, saya tidak tidur sama sekali, Mbak. Tapi memang tiba-tiba nggak ada. Itu loh. Turu ya yang orang ngerti. Ngantuk nih kan gua. Tek. Ana sih gimana tara weruh. Ya. Ya sudahlah. Ini Mbak Wong, ini jangan itu dari kemarin. Enggak ayo ngkosing aneh malah ngomong-ngomongnya sih. Kita yang penting kita langsung kita cari, Mbak. Kita cari petunjuk, kita cari informasi mengenai batu itu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Jalannya juga nggak tahu dong kita kemana ini. Assalamualaikum. Allah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ge Mbah? Kenapa ngeringannya? Istu ada waktu turu ben rumah. Mungkin alangkah baiknya kau duduk terlebih dahulu. Diriku akan menyampaikan sesuatu terhadap dirimu. Ya, Rika juga silahkan duduk. Istu amlasi nggak dekat-dekat gembok. Bayungnya ora kuat. Ya, terima kasih. Sama-sama. Cilo ya Mbah. Ngot Mbah. Tok anu kena disit apa redup nang sentre. Ora-ora ini nyong. Pateni bege. Nah, nang keton. Namun sebelum diriku menyampaikan sesuatu, mendekatlah terlebih dahulu manusia. Mendekat. Dirimu yang mendekat kepadaku. Oh, ininya nggak usah. Nah, tar dulu. Jangan ini mau ngapain? Mendekatlah terlebih dahulu. Ya, tapi kan mendekat ini kalau saya dihipnotis bahaya. Diriku tidak ada niatan jahat terhadap kalian. Terus niatnya apa? Terus nyuruh saya untuk mendekat. Kalau alasannya jelas, saya mau. Kalau nggak jelas ya. Diriku akan memberikan energi untuk dirimu. Ini si kuat, Mbah. Si kuat nyong. Mendekatlah. Mendekat basi kan. Kaki nus tua teman-teman ya. Karena namanya tak turuti jajal ya. Basi kaki nih. Ulurkan tanganmu. Ceramah lagi mesti ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Eyang atau Mbah, ini panjenengan siapa dan apa tujuan panjenengan berada di sini? Diriku biasa dipanggil Tarjani. Kakek Tarjani. Oh, nggih. Terus apa yang terjadi pada saya, Eyang? Tadi saya menyadari jenengan memegang tangan saya seperti ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya. Apakah setelah tanganmu diriku pegang, kau merasakan sesuatu yang berbeda? Iya, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Sebenarnya ada apa? Kakek, apa yang terjadi pada saya? Sebelumnya, dari jauh-jauh hari, diriku sudah mengetahui langkah-langkah kalian di tempat ini. Bahkan sesuatu yang telah kau perbuat pun diriku mengetahui. Terus apa, kakek, yang saya perbuat? Perlu kau ingat, siapa namamu? Yoga atau Mbah Wongso. Yoga. Iya, kakek. Dirimu telah sedikit melakukan kesalahan. Astagfirullahaladzim. Akibat ucapan yang telah kau lontarkan. Ucapan apa?
mengenai sesuatu yang telah diamanahkan kepada kalian. Oh, batu itu. Masya Allah. Benar. Loh, dirimu telah salah mengartikan mengenai batu itu yang membuat dirimu sedikit tergesek oleh sesuatu yang gelap. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Namun untuk saat ini mungkin kau sudah menyadari dan kau sudah kembali ke dalam dirimu yang sebenarnya. Alhamdulillah. Memang saya sedikit merasakan sesuatu yang sangat berbeda dalam diri saya, dan saya juga menyadari bahwasanya apa yang terjadi antara saya dengan sahabat saya ini Arya, itu pun saya menyadarinya. Namun saya tidak tahu dan tidak tahu juga harus bagaimana. Dan alhamdulillahnya bertemu dengan panjenengan, alhamdulillah sekarang saya bisa disadarkan oleh panjenengan. Jadi saya sangat berterima kasih kepada panjenengan, kakek. Astagfirullahaladzim. Jadi mohon maaf kakek apabila saya melakukan kesalahan atau tidak sopan dengan panjenengan. Ya, tidak apa-apa. Apa yang sedang kalian lakukan di tempat ini, tempat yang bukan milik kalian. Wajah kalian penuh resah, langkah kalian penuh gelisah. Sebenarnya apa yang sedang kalian lakukan? Masya Allah, ya. Saya yakin panjenengan pastinya sudah tahu bahwasanya ya kami datang bukan untuk merusak. Kami datang karena sebuah amanah. Kami menjalani misi besar sejak awal di Kuta Jaya. Misi yang menyangkut pusaka kejayaan Majapahit yang dicuri oleh bangsa gaib Sukmala. Kemarin kita menerima artefak atau batu agung dari penjaga pusaka. Namun entah bagaimana kakek, saat kami tadi beristirahat, batu itu hilang atau lenyap begitu saja. Dan kini kami berjalan menyusuri hutan, berusaha mencari jejak dan mengembalikan apa yang telah hilang. Kami akui bahwasanya kami ini bukan pencari keberuntungan, bukan pula pemburu kuasa. Kami hanya menjalankan apa yang sudah digariskan kakek. Tetapi kehilangan batu atau artefak yang sudah kami bawa itu membuat langkah kami menjadi goyah. Mungkin panjenengan tahu kemana perginya atau kemana hilangnya batu itu dan mengapa bisa hilang seperti itu, kakek. Rupanya kalian memang sedang diuji. Artefak bukan sekedar benda. Ia akan mendekat pada hati yang pantas dan menjauh dari hati yang goyah. Kalian kehilangan bukan karena dicuri, tetapi karena artefak itu sedang menimbang. Apakah kalian sungguh layak untuk terus menjaganya? Masya Allah. Berarti kemungkinan apa memang kami tidak pantas untuk memilikinya. Masya Allah.
kalau boleh tahu apa namanya, sebenarnya panjenengan ini siapa? Diriku hanyalah penjaga rimba tua ini. Tetapi darah dan jiwaku masih bersambung pada pusaka dan leluhur Majapahit. Diriku melihat langkahmu sejak kalian pertama kali menginjak tanah Kutajaya. Dan diriku tahu bukan kebetulan kau sampai di hadapanku sekarang. Masya Allah. Wahai kalian, kehilangan artefak itu bukan sekedar musibah. Itu adalah pembuka tabir jiwa kalian sendiri. Ketahuilah, pusaka Majapahit bukan sekedar logam, bukan sekedar ukiran, bukan sekedar lambang kejayaan. Ia adalah cermin jiwa. Jika hati penjaganya bersih, pusaka akan bercahaya, menyatu dengan pemiliknya. Namun, jika hati goyah, walau sedikit saja, pusaka akan menjauh, menghilang, sebab ia tak ingin menjadi beban yang menjerumuskan. Subhanallah. Maka jangan kalian bertanya kemana artefak itu pergi, tetapi bertanyalah ke dalam diri kalian. Apakah aku sungguh layak untuk menjaganya? Masya Allah. Ketahuilah Yoga, Nggih, jalan yang kalian tempuh ini adalah jalan yang hanya dipilih segelintir manusia. Kerajaan Sukmala bukan sekedar musuh gaib. Mereka adalah bayangan gelap dari hati manusia sendiri. Mereka mewakili tamak yang tak terbendung, ambisi yang tak terkendali, dan kesombongan yang lupa akan asal-usulnya. Bila manusia terus lupa menjaga bumi, maka lupa pada keseimbangan, lupa pada welas asih, maka kerajaan Sukmala akan semakin kuat, sebab mereka tumbuh dari kelalaian itu. Masya Allah. Ternyata seperti itu nih. Kalian kehilangan artefak bukan karena kalah dari musuh, tetapi karena jagat ingin menguji jiwa kalian. Sebab jagat raya ini tidak butuh pahlawan yang gagah, tetapi penjaga yang setia. Jagat tidak butuh manusia yang lihai berdebat, tetapi manusia yang mampu menjaga hatinya tetap jernih, walau seluruh kegelapan mengurungnya. Masya Allah. Ingatlah, perjalanan ini lebih berbahaya daripada misi-misi kalian sebelumnya. Sebab yang kalian hadapi bukan sekedar iblis yang mengaum, tetapi iblis yang bersemayam dalam hati manusia. Dan itu adalah musuh paling sulit untuk dikalahkan. Iya, kayak benar apa yang panjenengan katakan itu. Astagfirullahaladzim. Jangan gentar, jangan hilang arah,
hanya karena pusaka berpaling sejenak. Jika hati kalian tulus, pusaka itu akan kembali dengan sendirinya, atau akan menuntun kalian ke tempat ia berada. Masya Allah. Ingatlah, jagat ini tidak pernah meninggalkan orang yang setia. Yang perlu kalian jaga hanyalah hati kalian sendiri. Iya. Sebab hati yang bersih adalah pusaka sejati, lebih agung daripada segala artefak yang bisa hilang kapan saja. Masya Allah, luar biasa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ternyata seperti itu nih, kayak aduh, Dengarkan baik-baik. Nggih. Artefak itu tidak sekedar hilang. Ia bukan lari dari kalian, dan bukan pula sekedar ujian belaka. Ada tangan hitam yang menyergapnya, tangan yang telah lama mengintai langkah kalian sejak kalian memasuki Kutajaya. Ia bukan sembarang tangan. Ia adalah tangan seorang adipati gaib, salah satu panglima besar. Namanya adalah Adipati Salau Gendik. Adipati Salau Gendik. Benar. Masya Allah. Adipati Salau Gendik bukan sekedar penguasa gaib biasa. Ia adalah penjaga kegelapan timur, panglima yang menguasai ribuan bala tentara gaib, dan pengendali pusaran angin hitam yang bisa merobek tubuh dan jiwa sekaligus. Masya Allah. Dialah yang mencuri artefak itu dari tanganmu, karena diriku melihatnya langsung. Bukan karena kalian lengah, melainkan karena ia memang ditugaskan langsung oleh tuanya. Artefak yang kau terima terlalu berharga untuk dibiarkan jatuh ke tangan yang salah. Dan Salau Gendik adalah satu-satunya yang cukup kuat untuk merampasnya. Panjenengan tadi mengatakan Adipati Salau Gendik, Ya, itu ditugaskan oleh tuannya. Apakah panjenengan tahu tuannya itu siapa atau tidak? mengenai hal itu, diriku tidak begitu mengerti. Namun Adipati Salau Gendik terkenal dengan kebengisannya. Jika begitu berarti Salau Gendik itu riwayatnya seperti apa, kalau boleh panjenengan ceritakan kepada kami. Adipati Salau Gendik dulunya adalah seorang panglima manusia pada masa lampau. Ia seorang adipati besar yang pernah bersumpah menjaga kerajaannya dengan jiwa dan raga. Namun, ketika tamak merasuk ke dalam hatinya, ia tergoda oleh janji kekuasaan gaib. Ia rela menukar jiwanya demi keabadian dan kekuatan. Sejak saat itu, namanya terhapus dari sejarah. Namun ia hidup sebagai bayangan di kerajaan. Ia dikenal bengis, licik, dan selalu menjadi ujung tombak bagi rencana besar
untuk menaklukkan dunia kasat mata. Insyaallah. Bahkan bangsa-bangsa iblis lain pun segan padanya. Sebab Salau Gendik bukan hanya kuat, ia juga cerdas dan penuh tipu daya. Ia mampu membuat jebakan yang membuat manusia tak sadar dirinya sedang dijerumuskan. Dari apa yang panjenengan katakan, ya saya bisa membayangkan betapa kuatnya Adipati Salau Gendik itu. Kalian harus tahu bahwa Salau Gendik tidak sekedar mengambil artefak itu untuk disimpan. Ia akan mencoba menyatu dengan artefak, menjadikannya bagian dari kekuatannya, agar kelak artefak itu tidak lagi berpihak pada manusia, tetapi menjadi senjata utama. Jika itu terjadi, maka bukan hanya pusaka Majapahit yang hilang, tetapi keseimbangan jagat akan benar-benar runtuh. Dan bala tentaranya akan menjarah ke pemukiman manusia, membawa malapetaka yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Subhanallah. Sungguh menakutkan jika itu terjadi. Ya, inilah saatnya kalian memahami bahwa perjalanan kalian tidak lagi sekedar misi rahasia, tetapi pertarungan yang akan menentukan arah jagat. Adipati Salau Gendik adalah lawan yang tak bisa diremehkan. Namun ingatlah, sebesar apapun kekuatan kegelapan, ia akan runtuh oleh jiwa yang teguh dan hati yang bersih. Artefak itu bisa kembali ke tangan kalian. Amin. Tetapi hanya jika kalian sanggup melampaui Salau Gendik, bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan pada amanah. Iya, kakek. Kami mencoba untuk mengerti dengan apa yang telah panjenengan sampaikan kepada kami. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Jadi sepertinya kami harus segera mencari Adipati Salau Gendik nih kakek. Namun apakah kakek tahu keberadaannya untuk saat ini ada di mana? Untuk keberadaannya sangat susah sekali ditebak. Masya Allah. Jadi kira-kira kami harus ke arah mana untuk bisa menemukan dia? Mungkin alangkah baiknya kalian ambillah ke jalur utara. Utara nih kakek. Ya, Ya, kami akan mengikuti petunjuk yang jenengan berikan kepada kami, dan kami akan segera melanjutkan perjalanan untuk mencari dia. Namun jika kakek masih ingin menyampaikan banyak hal, nggih, monggo, kami siap untuk mendengarnya, karena apa yang jenengan sampaikan tentunya sangat-sangat bermanfaat untuk kami. mungkin cukup untuk malam ini. Oh nggih, kakek.
Cukup kalian ingat apa yang sudah diriku sampaikan. Nggih, Kek. Kami akan berusaha mengingat dan melakukannya sebaik mungkin. Namun sebelum panjenengan pergi, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Kehadiran panjenengan sudah menyadarkan diri saya, dan ditambah lagi panjenengan memberikan suatu petunjuk yang sangat-sangat kami butuhkan. Terima kasih, kakek. Ya, baiklah. Lanjutkanlah perjalanan kalian. Nggih, Kek. Diriku akan kembali. Nggih, Kek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya, aduh, banyak semut. Semut banyak banget. Semut. Gimana? Gini Mas Arya, sebelum kita melanjutkan perjalanan, saya ingin mengatakan sesuatu kepada panjenengan yang mengenai apa yang sudah terjadi sebelumnya. Ya, di sini saya dengan dengan ikhlas, dan ini dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya minta maaf kepada panjenengan karena saya sudah tidak menghargai panjenengan. Jadi di sini saya benar-benar minta maaf nih Mas Arya. Maafkan saya yang mungkin berbuat salah kepada panjenengan dalam perjalanan ini. Tapi saya tahu alasannya mengapa ya. Ternyata kemarin ketika kita berhasil mendapatkan artefak itu kan bertuliskan aksara Jawa ya. Nah, kita kan mencoba mengartikan. Nah, menurut saya artinya kan seperti yang kemarin saya katakan itu. Ternyata salah besar Mas Arya. Dan itulah penyebab saya menjadi seperti kemarin. Jadi intinya gara-gara saya salah mengartikan artefak itu, tulisan yang ada di batu itu, saya akhirnya jadi ya bersikap aneh dan ini dan itu. Tapi kakek itu tadi datang langsung menyadarkan saya atau menyembuhkan saya, mengembalikan saya yang normal lagi. Dan selain itu juga beliau memberikan sebuah petunjuk yang kita butuhkan saat ini, yaitu ternyata batu atau artefak itu dibawa oleh Adipati Salau Gendik. Namun sayangnya di sini kakek tidak menjelaskan Adipati Salau Gendik ini adipati dari kerajaan apa. Ya, tadi saya kalau tidak salah sempat menanyakan bahwasanya Adipati Salau Gendik kan katanya hanya ditugaskan oleh tuannya. Lalu saya tanya tuannya siapa, tapi kakek enggak menjelaskan, dan saya tidak berani bertanya lagi karena menurut saya kalau kakek tidak mau mengatakan berarti kan ada sesuatu yang mungkin beliau tidak berani mengatakannya atau apa. Tapi yang lebih bahayanya ini, kata kakek, Adipati Salau Gendik ini satu-satunya makhluk yang kuat untuk mencuri atau merampas artefak itu. Jadi kita di sini ya harus segera mencari Adipati Salau Gendik dan mencoba untuk mengambil batu itu kembali kepada tangan kita. Aduh, jangan-jangan gini Mbah, yang saya takutkan itu, apakah Adipati itu berasal dari kerajaan Sukmala yuk? Tapi kakek itu tadi tidak mengatakan Sukmala, bahkan kalau tidak salah lah
sama sekali tidak mengatakan satu kata pun tentang Sukmala. Kata Sukmala pun hampir tidak diucapkan di sini. Yang saya takutkan malah Adipati ini bukan dari kerajaan Sukmala. Berarti ada lagi gitu. Iya, kalau ada lagi berarti kan semakin bertambah. Kalau dia dari kerajaan Sukmala sih sudah jelas memang ibaratnya musuh kita ya itu. Tapi kalau lain lagi ini yang berbahaya. Berarti tujuannya apa lagi? kalau memang dari penjelasan kakek itu adalah seorang adipati yang sudah merampas apa yang sudah kita amanahkan, Mbah. Kita harus bergegas, kita cari informasi. Saya yakin mereka juga pasti mengetahui akan keberadaan kita, Mbah. Iya. Yes, tapi itu kita harus berhati-hati sekali karena kakek itu tadi menjelaskannya benar-benar apa namanya ya, intinya Adipati Salogending ini benar-benar kuat dan licik, penuh tipu daya juga kata beliau. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati. Kita harus langsung bergegas saja, kita nggak boleh tinggal diam ini, Mbah. Tapi yakin nih, Mbah. Gimana? Yakin apanya? Coba ngomong kayak kemarin. Ngomong apa? Ya udah, jadi alhamdulillah. Aduh, nyung salah harus nyung ngapura Ya wis ayo itu pasti baik ya. Astagfirullahaladzim. Tetep, Mbah. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Siapapun yang sudah menyerang seperti ini, tunjukkanlah kalian. Dikira kami takut. Allahu Akbar. Malah semakin Keluarkan semua kekuatan kalian. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Silahkan kalian marah. Malah semakin menjadi Mas Arya. Kami sudah mengucapkan salam di tempat ini, tapi malah sambutan kalian seperti ini. Apakah seperti ini cara kalian menyambut makhluk atau manusia yang datang ke tempat ini? Atas mana jatuh. Allahu Akbar. Bagus, tidak apa-apa kau menyerang kami seperti ini. Jika kalian tidak Allahu Akbar. tidak mau menunjukkan wujud kalian, ini tarik aja, Mbah. Ya, coba Mas Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya isot? Bismillah. Allahu Akbar. Ternyata kaulah yang sudah menyerang kami seperti ini. Kenapa kau menyerang kami secara brutal ini? Memangnya kenapa? Apakah kau tidak terima dengan sambutanku yang seperti ini? Bukannya tidak terima, namun saya ingin tahu alasannya itu apa. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allah. Sudahlah. Ingat baik-baik. Sesuatu yang kalian cari tidak akan pernah kalian dapatkan kembali. Memangnya kau tahu apa yang sedang kami cari? Tentu saja. Bukankah kalian sedang mencari sesuatu yang hilang, bukan? Ingat, amanah kalian akan berhenti di tengah jalan. Kalian tidak akan pernah bisa menuntaskan segala sesuatu yang ada di tempat ini. Allahu Akbar. Kau mengancamku, kau menyerangku.
Siapa sebenarnya kau ini? Kenapa kau bisa tahu apa yang sedang terjadi pada kami? Diriku hanya ditugaskan untuk memperingatkan kalian. Dan di sini diriku akan memberikan dua pilihan. Apa itu? Kau kembali pulang dengan selamat, atau kau melanjutkan perjalanan ini namun kau mati di tengah jalan. Maksudmu saya harus mati di sini di tanganmu seperti itu? Baiklah makhluk sombong, mungkin saya tidak akan memberikan kesempatan untukmu berbicara lebih banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Gimana Mas Arya? Alhamdulillah. Makhluk itu sepertinya kok sangat mengetahui apa yang sedang terjadi, Mas Arya. Berarti sudah menyebar Mbah ini, Mbah. Ini kita benar-benar sudah dikepung kemungkinan itu. Jadi gimana? Merasakan apa enggak, Mbah? Ini saya merasakan sesuatu yang lebih besar dari yang sudah kita lihat tadi. Allahu Akbar. Siapa lagi ini? Allahu Akbar. Siapa namamu? Perkenalkan, diriku adalah Sanau Gendik. Astagfirullahaladzim. Ternyata kau yang telah mencuri yang bukan hak dirimu. Di mana? Apa maksudmu? Di mana kau sembunyikan artefak itu? Apa yang kau katakan? Justru kedatanganku ke sini karena apa? Apakah kau ingin mengembalikan kepada kami? mengembalikan apa? Mengembalikan apa yang telah kau curi dari tangan kami. Di mana kau sembunyikan? Apakah dengan cara seperti ini kau menyambut makhluk yang ada di tempat ini? Saya akui setiap menyambut makhluk tentunya berbeda-beda, tergantung siapa makhluk itu dan tujuannya apa. Dan di sini saya berhadapan dengan sosok adipati pencuri. Apakah saya harus sopan terhadap pencuri? Kenapa kau sebegitu yakin dengan apa yang kau ucapkan? Sudahlah, Sanau Gendik, jangan kau sembunyikan kepalsuanmu. Kembalikanlah artefak yang telah kau curi. Artefak itu peninggalan Agung Majapahit. Itu bukan milikmu, apalagi untuk kau jadikan bagian dari kekuasaan kotor kerajaanmu itu. Lebih baik duduklah. Untuk Kita apa? bicarakan baik-baik. Untuk apa? Agar kau lebih memahami apa yang nantinya diriku katakan kepadamu. Baiklah, saya turuti kemauanmu. Mari kita duduk bersama. Saya akan membuktikan bahwa kaulah yang telah mencuri apa yang seharusnya bukan menjadi milikmu. Kenapa kau tidak mau mengakui bahwa kau telah mengambil atau kau telah mencuri artefak yang sudah kami dapatkan? Mencuri? Iya. Kata siapa diriku mencuri?
Astagfirullah. Ya memang ada sosok yang memberitahu kami bahwa kaulah yang mencuri. Kalau pusaka itu benar-benar bagian dari diri kalian, tentu tidak akan mudah terlepas. Kalau memang benar kalian utusan agung, mengapa kalian begitu ceroboh? Mungkin sebenarnya takdir sudah menyingkirkan kalian dari jalan ini. Jika memang kau menyebut diriku yang mencuri, mungkin itu semua sudah lebih pantas, dan diriku lah yang lebih pantas menggenggam kekuatan itu. Ibaratkan seperti itu. Adipati, jangan kau seolah-olah memutar balikan fakta. Kau telah memutarbalikan kebenaran. Kau mengira dengan tipu muslihatmu bisa membuat kami ragu. Kami tahu kaulah yang merancang semua ini. Kamu yang telah menebar kabut. Kau yang telah mengutus pasukan gelapmu. Dan kaulah yang membuat artefak itu terlepas dari genggaman kami. Jadi sebaiknya kau mengakui saja. Diriku tidak perlu merancang apapun. Mungkin semua itu memang dari kelemahan kalian yang sudah nyata. Lihat diri kalian. Kalian sudah letih. Tubuh kalian rapuh. Bagaimana bisa kalian berdua mengaku sebagai penjaga kesembilanan jagat? Kalau artefak yang seharusnya kalian lindungi saja terlepas begitu saja. Bukan diriku yang merebut, tetapi jagat sendiri yang menolak kalian. Berhentilah, Salogendik. Kau bisa memutar lidahmu, tapi tidak bisa memutar kebenaran. Ingat itu. Artefak itu bukan milikmu, Salogendik, dan bukan pula untuk membangun kekuasaan kotor kerajaan yang kau kuasai. Kau bicara tentang kelayakan. Justru kaulah yang paling tidak layak, Salogendik. Kau haus dengan kekuasaan, menghisap ketakutan, menebar kebencian, dan dengan cara itulah kau ingin disebut penguasa. Tapi penguasa sejati bukanlah yang menakutkan orang, melainkan yang melindungi mereka. Masya Allah. Saya yakin artefak itu ada pada dirimu. Karena saya yakin juga kau ingin menjadi penguasa. Kalian hanyalah manusia biasa. Sedangkan diriku adalah adipati yang disegani bangsa gaib. Namaku bergema, ditakuti bukan hanya oleh pengikut, tapi oleh musuh-musuhku. Kalian datang kepadaku, menuduhku, dan berani berkata bahwa diriku tak pantas. Diriku akan buktikan bahwa mungkin kalianlah yang tidak pantas menginjak tanah ini. Salogendik, jangan kira ketakutan kami akan kau telan dengan gertakanmu itu.
Justru dengan ucapanmu sendiri kau membuka kedokmu. Kau menaruh dendam, kau haus dengan kekuasaan, dan itulah alasan mengapa kau harus dihentikan. Kalau kau benar-benar tidak mengambil artefak itu, buktikan dengan menunjukkan di mana artefak itu berada. Tapi kau tidak akan bisa karena kami tahu bahwasanya benda itu kini ada dalam cengkramanmu, Salogendek. Kalian berdua memang keras kepala. Kalau kalian yakin diriku yang memegang artefak itu, datanglah dan rebut dengan tangan kalian sendiri. Mungkin jalan yang kalian lalui setelah ini akan dipenuhi dengan darah, kegelapan, dan pengorbanan. Allahu Akbar. Kalian berdua begitu yakin menuduhku. Katakan padaku, jika benar diriku yang mengambil artefak itu, mana buktinya? Apakah kalian bisa menunjukkan saksi? Apakah kalian membawa jejak tanganku? Atau hanya prasangka yang lahir dari kelemahan kalian sendiri? Bicaralah. Karena sejauh yang diriku lihat, yang kehilangan adalah kalian. Dan yang tidak mampu menjaganya juga kalian. Jangan jadikan diriku kambing hitam dari kebodohan kalian. Astagfirullah. Salogendek, jangan kau kira kebohonganmu bisa menutupi bau busuk gelapmu. Kau tanya mana buktinya? Buktinya ada pada jejak yang kau tinggalkan. Buktinya ada pada luka-luka makhluk yang menjadi korban pengikutmu, yang mereka akui menyerang atas nama dirimu. Buktinya ada pada kabut hitam yang menutup jalan kami yang tadi kita lalui. Dan kabut hitam yang menutup jalan itu hanya kau dan pasukanmu yang bisa memanggilnya. Dan bukti yang paling jelas adalah tatapanmu sendiri. Saat namamu disebut oleh sosok kakek-kakek yang tadi bertemu denganku, tubuhmu bergetar. Suaramu bergetar karena kau tahu kebenaran itu sudah tidak bisa kau elak lagi. Salogendek, bukti bukan hanya tertulis di atas batu, tetapi hidup di dalam tanda-tanda alam. Ketika artefak itu lenyap, angin membawa bau besi darah ke area wilayahmu ini. Ketika pusaka itu jatuh dari genggaman, suara makhluk gaib berseru menyebut namamu. Kau bisa menyangkal dengan lidah, tapi semesta tidak pernah bisa kau tipu. Dan kami diutus oleh amanah yang lebih tinggi daripada sekedar gengsi seorang adipati yang congkak seperti dirimu ini. Katakanlah di mana benda itu kau sembunyikan. Diamlah. Diriku tidak takut dengan tuduhan kosong. Semua ucapan kalian hanyalah omong kosong untuk menutupi kelemahan kalian. Kalau benar diriku yang mengambil artefak itu, seharusnya kalian sudah menemukannya di tanganku sekarang. Tapi lihatlah, apakah ada artefak itu di genggamanku? Tidak ada. Hanya ada diriku dan kekuatan yang tak akan pernah kalian kalahkan.
Salogendik, kau bisa menyembunyikan artefak itu jauh di balik tipu daya, tapi tidak ada rahasia yang bisa kekal di hadapan kebenaran. Hari ini kau boleh mengelak, kau boleh menentang bukti, tapi ingatlah, kami tidak butuh bukti dari dunia fana, karena jagat sendiri sudah menjadi saksi atas perbuatan licikmu itu. Kau bisa berlari, tapi kau tidak bisa bersembunyi. Kau bisa mengelak, tapi kau tidak bisa lepas. Kami akan menemukan artefak itu. Dan ketika waktunya tiba, topengmu akan runtuh. Dan seluruh kerajaan gaib akan tahu siapa sebenarnya Adipati Salaugendik. Ingat itu, Salaugendik. Akbar. Kalian terlalu bernafsu menuduhku. Tapi, pernahkah kalian berpikir mungkin justru kalianlah yang kehilangan karena penghinaan atau pengkhianatan dari pihakmu sendiri? Kalian berdua berjalan membawa amanah, tapi bagaimana bisa artefak itu lenyap begitu saja dari genggaman kalian? Apa jangan-jangan kalian sendiri yang sengaja menyerahkannya pada tangan yang lain? Atau mungkin sahabat kalian, dialah yang berkhianat? Apakah yang kau maksud sahabatku itu Probo? Ya, kalian yakin Probo menyusup demi strategi? Atau jangan-jangan ia sudah berpaling dan sekarang artefak itu berada di tangannya, bukan di tanganku? Cukuplah, Salaugendik. Jangan kau bawa-bawa nama Probo. Saya tahu betul siapa dia. Saya tahu sifatnya, saya tahu karakternya, dan hampir semua saya tahu tentangnya. Tidak mungkin dia berpaling kepada musuhnya sendiri. Jadi sekali lagi saya katakan, cukup kau membawa nama-nama orang lain. Kita selesaikan di sini bertiga. Dengan fitnah kotormu, saya lebih mengenalnya daripada dirimu mengenal dirimu sendiri. Ia rela mengorbankan dirinya, menyerahkan tubuhnya pada bahaya demi membuka jalan bagi kami. Dan kau tuduh aku yang sengaja menyerahkan artefak itu kepadanya. Itu tuduhan yang lahir dari hatimu yang busuk itu, Salaugendik. Kami kehilangan artefak bukan karena pengkhianatan, tetapi karena tipu daya yang kau ciptakan. Kau berusaha memecah belah kami dengan fitnah, tapi kau tidak akan berhasil. Adipati Salaugendik, kebiasaanmu selalu sama, membalikan kebenaran, menjadikan orang lain kambing hitam di atas kebengisan dirimu sendiri. Kau menuduh kami tidak pantas, kau menuduh Probo berkhianat. Itu semua hanya cermin dari sifatmu sendiri. Sifat pengkhianat, sifat pengecut, dan sifat penjara. Kau bisa menuduh 1000 kali, tapi satu hal yang tidak bisa kau bantah. Arah jejak kegelapan itu selalu bermuara pada dirimu. Ingatlah itu, Salaugendik.
mulutmu begitu lancang. Jangan kira diriku tidak tahu. Kalianlah yang justru ingin menguasai artefak itu untuk diri kalian sendiri. Apa bedanya? Sementara kalian ingin artefak itu demi apa? Demi kejayaan manusia fana yang rakus kuasa. Kalian sama saja. Sama-sama mengincar kekuatan, sama-sama ingin berkuasa. Bedanya, diriku lebih kuat dan dirimu tidak. Tidak, Salogendek. Kami tidak sama denganmu. Kau haus kekuasaan demi menindas, sementara kami menjaga pusaka itu demi keseimbangan. Kau membangun dinding kegelapan demi melanggengkan tahtamu itu, sementara kami berjalan di jalan penuh luka demi mencegah kehancuran. Kau bisa menuduh kami 1000 kali, tapi tuduhanmu hanya akan kembali menampar wajahmu sendiri. Karena yang pantas disebut pengkhianat, penjara, dan pendusta adalah kau, Adipati Salogendek. Baiklah, kau berani menantangku dengan lidahmu. Tapi ingat, lidahmu tidak akan bisa menyelamatkanmu dari apa yang diriku lakukan. Kalau kalian benar yakin diriku yang menyimpan artefak itu, silakan kau rebut dengan tangan kalian. Masya Allah. Baiklah, Adipati Salogendek. Meskipun saya tahu dirimu sangat kuat, tetapi jikalaupun saya harus mati di sini demi merebut kembali artefak itu, saya rela, saya ikhlas. Mari, jika memang ini jalan terakhir dan tidak ada cara lain selain ini, mari kita lakukan sekarang juga. Masih saja manusia bersikeras. Saya sudah menahan amarah. Saya sudah mencoba sabar. Saya memakai cara yang sangat halus agar kau bisa menyerahkan artefak itu. Namun sampai sekarang, sampai detik ini, kau belum juga menyerahkan semua itu. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di mana artefak itu? Serahkan sekarang juga. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau jangan tertawa seperti itu, Salogendek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya sudah katakan, memang saya akui kekuatanmu sangat besar. Tapi kau ingat, saya rela mati demi artefak itu kembali ke tangan kami. Sialan, kau tidak mundur selangkah pun. Memang benar-benar kau sangat kuat. Sudahlah,
Diriku malas meladeni manusia seperti kalian. Saya tidak akan menyerah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Lebih baik diriku simpan pedangku saja. Sialan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allah Akbar. Sialan. Baiklah, ini akan menjadi seranganku yang terakhir. Jika kau tidak mau memberikan artefak itu, tidak apa-apa. Tapi saya yakin kebenaran akan selalu menang. Bismillah. Allahu Akbar. Manusia keras kepala. Baiklah, lebih baik diriku pergi saja. Kalian urus manusia ini. Manusia ini tidak bisa diajak bicara dengan baik-baik. Tolongin Mas saya. Astagfirullah, ini habis. Benar-benar sangat kuat. Berarti benar apa yang disampaikan oleh kakek itu? Justru itu Mas Arya. Saya sudah menggunakan berbagai macam cara agar dia mengaku, syukur-syukur mau menyerahkan kepada kami, tapi dia tidak mau mengakui bahwa dia telah mengambil artefak itu. Astagfirullahaladzim. Bahkan saya mencoba dengan cara seperti ini. Saya mencoba menyerangnya walaupun saya tahu bahwa dia makhluk yang kuat, tetapi karena bentuk rasa tanggung jawab kami yang sudah seharusnya menyimpan dengan baik tapi malah hilang, saya mencoba menyerang dia, tapi dia tetap tidak mau mengatakan dan tidak mau memberikan artefak itu kepada kami. Bahkan dia masih berdiri gagah di sana ketika saya serang. Astagfirullahaladzim. Dan memang benar, beberapa kali serangan yang saya lontarkan kepada dia justru malah kembali kepada diriku sendiri. Betul, Pak. Tapi Apa itu, Pak? Astagfirullah. Allah Akbar. Itu tadi. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Hati-hati. Allah Akbar. Ayo kita kabur, Pak. Munajat pada Allah, oh yeah yeah yeah. Dengan cara solat, tak ubah solat hajat, lalu baca doa yang sudah Probo ajarkan. Na 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 yeah. Katanya ditulis, ngomongnya didengar, ini kodoknya. Lama lama yeah. Jangan kompornya. Paham kalau gak paham tak mau.